pukul 17 waktu Indonesia Barat. Soal perjuangan ke pusat, apapun yang diminta oleh pemerintah Aceh, Delon sebagai wakil Aceh siap memperjuangkan. Saatnya kita dengarkan dan kita saksikan Lintas 17, informasi aktual dari seluruh penjuru Aceh. Kejaksaan Tinggi Aceh menuntut 40 orang bandar narkoba dengan ancaman hukuman mati. Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah. Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17 Banda Aceh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh, saya Rifki Badral bersama presenter dari RRI Sekorwil Nusantara 17 Banda Aceh, Lok Semawe, Melabuh, Takengon, Sabang, dan Singkil mengantarkan Lintas 17, siaran berita berjaringan menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Rabu 4 Februari 2026. Berita utama yang dapat Anda simak sore ini di antaranya, pemerintah kota Banda Aceh melaksanakan pasar murah jelang Ramadan di 3 kecamatan. Informasi lainnya, kerusakan ribuan hektar tambak berdampak ke mata pencaharian masyarakat. Pendengar, siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui aplikasi RRI Digital, serta turut disiarkan Radio Muna FM Sebulu Salam, Merdu FM Pidi Jaya, Radio Sapa FM Suara Bujang Salim Lok Semawe, Radio Assalam Uin Araniri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutiara FM Pidi, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Suluh Tamiang, serta di relay RRI Radio Rimbaraya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kutaraja, Banda Aceh. Pendengar, pemerintah Kota Banda Aceh melaksanakan pasar murah jelang Ramadan di 3 kecamatan dengan subsidi mencapai Rp80.000 per paket. Selengkapnya dilaporkan TC Maulidia Putri. Pemerintah Kota Banda Aceh melalui Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan bersama Bulog telah menyelesaikan pelaksanaan pasar murah menjelang Ramadan pada 2 hingga 4 Februari 2026. Kegiatan ini disambut antusias oleh masyarakat selama 3 hari berturut-turut. Kebutuhan pokok yang disediakan meliputi beras 10 kg Rp105.000, gula pasir 1 kg Rp15.000, minyak goreng 2 liter Rp35.000 dan telur ayam 1 papan Rp42.000 dengan total Rp197.000 per paket. Adapun nilai subsidi mencapai Rp80.000 secara keseluruhan untuk setiap paket. Pasar murah diperuntukkan khusus warga Kota Banda Aceh dengan membawa kartu tanda penduduk KTP. Wali Kota Banda Aceh Eliza Sa'adudin Jamal mengungkapkan pasar murah merupakan salah satu langkah strategis membantu masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan menjelang Ramadan. Operasi pasar itu kan memang kita terus lakukan selama ini juga, baik itu oleh dinas, oleh saya, Pak Wakil Wali Kota, juga tingkat provinsi yang ada di kota ini, kita selalu terus melakukan operasi pasar dan juga melaksanakan pasar murah. Jadi kemarin di akhir tahun secara intens kita lakukan pelaksanaan pasar murah, dan menghadapi Ramadan ini juga kita sudah mempersiapkan beberapa kali di awal bulan, pertengahan, sampai juga di saat Ramadan berlangsung menjelang Idul Fitri nantinya. Adapun pasar murah hari pertama pelaksanaan pada 2 Februari di halaman parkir Taman Sri Ratu Safiatuddin Lamprit, Kecamatan Kuta Alam. Selanjutnya 3 Februari berpusat di halaman kantor Camat Baitur Rahman, dan terakhir 4 Februari terlaksana di lapangan bola kaki Pelanggahan, Kecamatan Kutaraja, Kota Banda Aceh. Dari Banda Aceh, TC Maulidia Putri melaporkan. Pendengar, kerusakan ribuan hektar tambak berdampak ke mata pencaharian masyarakat. Oleh karena itu, Dinas Kelautan dan Perikanan DKP Aceh menyiapkan bantuan bagi para petambak yang tambaknya rusak akibat banjir. Selengkapnya dilaporkan Cindy Novita. Dinas Kelautan dan Perikanan DKP Aceh menyiapkan bantuan bagi para petambak yang tambaknya rusak akibat banjir. Kerusakan tambak tersebut berdampak langsung terhadap mata pencaharian masyarakat,
khususnya di wilayah pesisir yang mengandalkan sektor perikanan budidaya. Pelaksana tugas Kepala DKP Aceh Karya Mansyah mengatakan banjir telah menyebabkan kerusakan pada sejumlah tambak rakyat sehingga aktivitas produksi terhenti. Kondisi ini membuat banyak petambak kehilangan sumber penghasilan dalam waktu yang tidak singkat. Untuk permodalan ini tentunya akan kita, kalau dari DKP kita bentuknya rehab. Rehab tambak, kemudian memberi bantuan bibit, ya, yang sudah misalkan sudah kita selesai kita rehab, kemudian kita berikan bantuan bibit ikan. Menurutnya, bantuan bibit tersebut diharapkan dapat mempercepat pemulihan usaha budidaya serta mendorong petambak kembali berproduksi pasca bencana. Selain bantuan bibit, DKP Aceh juga terus melakukan pendataan tingkat kerusakan tambak yang menentukan kebutuhan rehabilitasi yang tepat. Karya Mansyah menambahkan pihaknya tidak menutup peluang bagi lembaga swadaya masyarakat maupun pihak lain yang ingin ikut membantu petambak terdampak. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan. Pendengar, Jaya Hartono resmi dipercaya menjadi pelatih Persiraja Banda Aceh pada sisa kompetensi putaran ketiga Liga 2 Pegadaian Championship 2025-2026. Jaya Hartono menggantikan pelatih sebelumnya Ahyar Ilyas. Selengkapnya dilaporkan Munjir Permana. Jaya Hartono resmi ditunjuk sebagai pelatih kepala Persiraja Banda Aceh menggantikan Ahyar Ilyas. Pergantian kursi pelatih ini saat tim Laskar Encong memasuki putaran ketiga Liga 2 Pegadaian Championship 2025-2026. Penunjukan tersebut ditandai dengan penandatanganan kontrak yang berlangsung di Banda Aceh pada Selasa lalu. Jaya Hartono dipercaya memimpin Persiraja pada fase krusial kompetisi, yakni putaran ketiga yang menjadi penentu perjalanan tim pada musim ini. Manajemen menilai pengalaman dan rekam jejak pelatih berlisensi AAFC itu sebagai alasan utama penunjukan. Pelatih senior sepak bola nasional tersebut memiliki catatan prestasi mentereng. Jaya Hartono pernah membawa Persik Kediri menjuarai Liga Indonesia musim 2002-2003 serta mengantarkan Persib Bandung finish di peringkat ketiga Indonesia Super League pada 2009 lalu dengan rekor 17 pertandingan tanpa kekalahan. Presiden Persiraja Banda Aceh Nazaruddin Degam berharap kehadiran Jaya Hartono mampu memberikan dampak positif bagi performa tim pada putaran akhir kompetisi. Dan saat ini Jaya Hartono juga sudah bergabung dengan tim Persiraja. Manajemen Persiraja menggantikan pelatih sebelumnya Ahyar Ilyas. Alasan pergantian tersebut karena Coach Ahyar ingin mendampingi istrinya yang sedang berobat. Pelatih yang telah bersama dengan Persiraja Banda Aceh sejak 1 Januari 2018 lalu kemudian sempat bergabung bersama tim pelatih di beberapa klub lain seperti Borneo FC. Kemudian pada 25 Juli 2024 Ahyar Ilyas kembali dipercaya menjadi pelatih Persiraja. Saat bersama dengan Persiraja, Ahyar Ilyas meraih catatan yang terbilang maksimal di musim ini. Terakhir masa kepelatihan Ahyar, Persiraja berhasil memenangkan laga saat menjamu PSPS Pekanbaru dengan skor 4-2. Meski pada awal musim tim Laskar Encong sempat terseok-seok, namun kini Persiraja mampu menduduki peringkat 5 klasemen sementara Liga 2 Pegadaian Championship 2025-2026. Dari Banda Aceh, reporter Munzir Budiana melaporkan. Dari Kutaraja Banda Aceh, lintas 17 menuju Samudra Pasir, Aceh Utara. Pendengar, pelanggan PDAM Tirta Pase Kabupaten Aceh Utara di Gampung Alu Rime, Kecamatan Pirak Timu mengeluhkan suplai air bersih sering macet. Berikut dilaporkan Saifullah Nurdin. Sejumlah pelanggan Perumda Air Minum PDAM Tirta Pase Kabupaten Aceh Utara yang berada di Gampung Alurime, Kecamatan Perak Timur, mengeluhkan layanan yang diberikan oleh perusahaan air minum milik pemerintah daerah tersebut. Pasalnya, pasca banjir, suplai air sering macet ke rumah warga. Warga Gampung Alurime, Kecamatan Perak Timur, Muhammad Isa menyebutkan, pasca banjir suplai air bersih dari PDAM Tirta Pase Aceh Utara sering macet, sehingga menyebabkan setiap hari warga kekurangan air. Padahal,
air bersih sangat dibutuhkan warga baik untuk mandi, minum, dan kebutuhan dasar lainnya. Menurutnya, jika air hidup tekanannya sangat rendah sehingga tidak tersuplai ke seluruh pelanggan, sehingga warga terpaksa mandi maupun lainnya menggunakan air sungai. Dengan harapan pemerintah Aceh Utara tidak tinggal diam atas persoalan yang kerap terjadi dan dialami warga khususnya pelanggan PDAM yang ada di pedalaman. Debit airnya untuk desa kami itu tidak mencukupi dan kurang tekanan. Jadi kalaupun dihidupin tiap malam hanya 1 jam, tidak cukup airnya karena airnya nggak terkapsul ke seluruh rumah. Makanya kan masyarakat ini kan sekarang hanya membayar bebannya saja. Ada yang udah 4 bulan bayar beban, ada yang udah 6 bulan. Sementara Direktur Teknis Perumda Air Minum PDAM Tirta Pase Aceh Utara Ferry Syahputra sangat dikonfirmasi RRI belum memberikan keterangan pasti terkait suplai air sering macet ke daerah pedalaman tersebut. Namun dirinya menyebutkan akan melakukan pengecekan ke lokasi atau ke lapangan. Demikian Seplah Nurdin melaporkan. Masih dari Lok Sumawe, pendengar, lemahnya pengelolaan limbah dan sampah dinilai berisiko tinggi terhadap kesehatan warga Lok Sumawe. Informasi selengkapnya, laporan Anita Diana. Kabid Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Lok Sumawe, Jainal Abidin SKM menilai bahwa kondisi lingkungan sangat berpengaruh terhadap kesehatan masyarakat, terutama di tengah cuaca panas. Ia menyebutkan bahwa meskipun Lok Sumawe telah berstatus Open Defecation Free ODF karena mayoritas warga telah menggunakan jamban, masih terdapat persoalan pada sistem pembuangan limbah, khususnya di wilayah pesisir yang sebagian masih langsung dialirkan ke laut atau saluran terbuka sehingga menimbulkan bau dan resiko penyakit. Para pengguna jamban seluruh Pulau Sumawe sebenarnya sudah pengguna sebenarnya. Cuman hanya saja masalah jamban, masalah buang BAB itu jamban itu safety tanknya gini Bu, safety tanknya ada yang panjang Bu. Seperti ke paret, gitu ya, ke paret kita banyak. Kalau di pinggir-pinggir laut ada juga jamban, nah, ada juga jamban, tetapi langsung ke laut. Maksudnya di dalam rumah itu mempunyai duduk, tidak duduknya kloset, tetapi tinjanya buang ke laut. Secara perlakuannya masyarakat Kota Lok Sumawe sudah menggunakan jamban. Ya, jadi kita memang Lok Sumawe sudah ODF. ODF makna ODF perlakuannya Bu, perlakuan sudah menggunakan jamban. Jadi Lok Sumawe masyarakat sudah menggunakan jamban. Yang kedua yang sangat terpengaruh dengan lingkungan, buang sampah sembarangan tempat. Nah, ini masih banyak Kota Lok Sumawe yang buang sampah sembarangan tempat. Selain itu, Jenal menyoroti kebiasaan masyarakat yang masih membuang sampah sembarangan, terutama sampah plastik bekas minuman. Menurutnya, limbah rumah tangga yang bocor ke tanah serta saluran drainase yang tersumbat lumpur dan sampah turut memperparah pencemaran lingkungan. Karena itu, ia menekankan pentingnya saluran limbah tertutup agar air dapat mengalir dengan lancar dan tidak membahayakan kesehatan. Jenal Abidin menegaskan perlunya sinergi antara Dinas Kesehatan dan Dinas Lingkungan Hidup DLH dalam menangani persoalan limbah dan sampah. Ia berharap adanya penambahan armada penyedot limbah dan pengangkut sampah mengingat keterbatasan sarana operasional saat ini. Pengelolaan saluran limbah belum maksimal sehingga perlu kerjasama lintas sektor agar kebersihan lingkungan kota dapat terjaga. Dari Lok Sumawe, Anita Diana melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Dari Samudra Pase Aceh Utara, kita bergerak menuju Melabuh. Pendengar Karhutla Aceh Barat, pemerintah Kabupaten Aceh Barat telah menetapkan status darurat bencana kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla selama 14 hari. Meskipun saat ini hujan sudah mulai mengguyur, namun Pemkab Aceh Barat masih dalam status melakukan pemantauan secara intens. Berikut laporan Anwar Yunus. Penetapan status darurat kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla dilakukan karena wilayah Kabupaten Aceh Barat dilanda kebakaran lahan gambut yang terjadi sejak 16 Januari lalu. Kebakaran tersebut terus meluas dan telah menyebar ke 7 kecamatan. Status darurat bencana Karhutla ini berlaku selama 14 hari, terhitung mulai dari 28 Januari hingga 10 Februari mendatang. Berdasarkan data BPBD Aceh Barat, 7 kecamatan dilaporkan mengalami kebakaran lahan gambut, yakni masing-masing Kecamatan Bubon, Cawan Palawan, Woyla Barat, Merebo, Pantai Ceremen, dan juga KW16. Hingga saat ini luas lahan gambut yang terbakar menurut laporan Pusdalo BPBD itu telah mencapai 50 hektar lebih.
Meskipun sebagian besarnya juga telah berhasil dipadamkan. Beruntung juga dalam beberapa hari terakhir, guyuran hujan juga telah mulai mengguyur. Wilayah Kabupaten Aceh Barat sebagian sudah mulai basah dan beberapa titik lokasi juga sudah tidak lagi tersisa asap ke lahan gambut. Ada 2 unit pesawat yang terbang di atas untuk menyemai bantuan OMC tadi, sehingga alhamdulillah hasil ikhtiar itu hujan deras di Johan Pahlawan tertangani sekitar 80% kabut asap. Kemudian sekarang sudah muncul lagi api di 2 kecamatan yang lain, sehingga kami menetapkan status darurat penanganan karhut lain. Sementara itu, tim operasi modifikasi cuaca atau OMC BNPB juga telah berupaya melakukan cloud seeding atau modifikasi cuaca dengan menaburkan garam di atas awan agar wilayah Aceh Barat segera diguyur hujan. Dinas Kesehatan Aceh Barat mencatat ada sebanyak 203 orang warga mengalami gangguan pernapasan atau ISPA. Sebagian pasien merupakan anak-anak dan juga lansia yang tinggal di wilayah terdekat lokasi kebakaran hutan dan lahan. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat juga telah melakukan ikhtiar dengan solat istiqa atau solat minta hujan yang dilaksanakan di setiap kecamatan serta membagikan masker di jalan lintas nasional dan juga sekolah-sekolah yang terdampak kabut asap akibat karhutla. Reporter RRI Melabuh Nurinus melaporkan. Pemkab Aceh Barat siapkan dokumen administrasi sekolah rakyat untuk persiapan progres pengerjaan. Selengkapnya laporkan Arif Rizalul. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat terus menyiapkan berbagai administrasi dan dokumen pendukung guna memastikan pembangunan sekolah rakyat dapat berjalan sesuai progres dan harapan. Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan akses dan kualitas pendidikan bagi masyarakat. Pelaksana tugas PLT Sekretaris Daerah Sekda Kabupaten Aceh Barat Kurdi mengatakan saat ini telah memasuki tahap awal yaitu pekerjaan pada proses pembuatan jalan masuk di area lahan yang akan dibangun fasilitas sekolah rakyat itu. Dokumen lingkungan yang dibutuhkan oleh sekolah rakyat yang kemarin Pak Bupati, Pak Wakil Bupati beserta tim ke lapangan meninjau kondisi lahan yang ada di kompleks terminal atau di jalan RGM. Berbagai dokumen administrasi dan perizinan terus dilengkapi agar seluruh tahapan pembangunan sekolah rakyat dapat berjalan sesuai dengan perencanaan dan target yang telah ditetapkan. Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Aceh Barat Mulyadi mengatakan progres pembangunan sekolah rakyat ini berlokasi di Kecamatan Merbu, Kabupaten Aceh Barat. Bila kita sesuai dengan arahan pimpinan dengan sekolah rakyat, kita yang pertama sekali untuk di daerah itu bersama pimpinan juga telah melakukan peninjauan ke lapangan yang tentunya kita melihat kegiatan-kegiatan apa yang harus dikerjakan, dan tentunya ini sudah berjalan, ini dilaksanakan oleh rekanan juga pihak konsultan juga pemantau kondisi di lapangan. Jadi intinya untuk lokasi di Mirgo kondisi terakhir sudah pada tahap rencana pembangunan. Ini sesuai dengan hasil kunjungan tim. Pemerintah daerah memastikan seluruh proses pembangunan dilakukan secara bertahap dan berkoordinasi dengan instansi terkait. Pemkab Aceh Barat berharap dengan kesiapan administrasi dan dukungan lintas sektor, pembangunan sekolah rakyat dapat berjalan lancar dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya dalam mendukung peningkatan kesejahteraan dan pendidikan di daerah tersebut. Reporter RRI Melabuh, Arif Rizalul melaporkan. Dari Melabuh, lintas 17 bergerak menuju dataran tinggi Tanoh Gayo. Pendengar, pembangunan hunian sementara Huntara bagi korban bencana di Kampung Kute Kering, Kecamatan Bukit Bener Meriah terus dikebut, ditargetkan selesai sebelum Ramadan. Selengkapnya disampaikan Bambang Syaputra. Babinsa Koramil 06 Bukit Sertu Seno melaksanakan peninjauan pembangunan hunian sementara Huntara yang diperuntukkan bagi warga terdampak bencana tepatnya di Kampung Kute Kering, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah. Dan Ramil 06 Bukit, Kapten Aib Mukran Halid melalui Babinsa mengatakan Huntara yang sedang dikerjakan tersebut akan menampung 84 kepala keluarga dan yang sudah masuk tahap finishing 1 blok dengan daya tampung 5 kepala keluarga. Sedangkan yang lainnya saat ini masih dikebut proses pengerjaannya oleh petugas guna mempercepat
tempat pembangunan dan mengetahui kendala di lapangan, Babinsa sebagai bintara pembina desa secara rutin melaksanakan peninjauan sebagai bentuk pendampingan dan pengawasan di lapangan. Dikatakan Babinsa kehadirannya untuk membantu dan memantau proses pembangunan Huntara agar berjalan sesuai rencana, serta memenuhi standar keamanan dan kenyamanan bagi masyarakat penerima manfaat nantinya. Pembangunan Huntara ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat yang terdampak langsung pasca bencana. Diharapkan pembangunan Huntara ini dalam waktu dekat dapat segera selesai sebelum Ramadan 1447 Hijriah. Bambang Syahputra, RRI Takengon, melaporkan. Ya, pendengar, bencana hidrometeorologi yang terjadi akhir November tahun lalu mengakibatkan 105 destinasi wisata di Kabupaten Aceh Tengah mengalami kerusakan. Berikut laporan Fitra Jayadi. Sebanyak 105 objek wisata yang dimiliki Kabupaten Aceh Tengah dilaporkan mengalami kerusakan setelah terjadinya bencana hidrometeorologi pada akhir November tahun 2025 kemarin. Cuaca ekstrim yang menyebabkan banjir maupun tanah longsor membuat banyak objek wisata mengalami kerusakan, baik rusak ringan, sedang hingga berat, bahkan terdapat tempat wisata yang kini hilang tertimbun longsor. Kepala Dinas Pariwisata Aceh Tengah Erwin Pratama mengatakan, sebagian besar objek wisata di daerah itu dimiliki masyarakat. Kendati demikian, pihaknya akan berkolaborasi agar sektor ini dapat kembali bangkit. Dalam tahap awal dilakukan perbaikan akses jalan ke lokasi wisata seperti di seputaran Danau Laut Tawar, di samping upaya pemulihan infrastruktur wisata dengan mengharapkan bantuan dari pemerintah provinsi maupun pusat. Pemerintah tetap akan terus membantu untuk mempromosikan kembali sektor-sektor wisata yang ada di Kabupaten Aceh Tengah, sehingga jangan berpikir bahwasanya wisata itu sudah mati, akan tetapi mereka tetap bangkit, mereka tetap memberikan hal yang positif. Walaupun ini mungkin seperti tadi, kedepannya kita sudah mulai memberikan peringatan dini ya, sebelum adanya bencana ini kita otomatis sudah menjadi pembelajaran kita di tahun kemarin, bagaimana kedepannya kita untuk lebih berhati-hati, kemudian lebih menjaga, lebih waspada terhadap kerawanan bencana yang akan terjadi di kemudian. Kabupaten Aceh Tengah sendiri dalam beberapa waktu terakhir menjadi salah satu destinasi wisata utama di Provinsi Aceh, di mana jumlah wisatawan mengalami peningkatan signifikan saat akhir pekan maupun liburan panjang. Hanya saja bencana hidrometeorologi membuat sektor ini terpuruk, termasuk saat pergantian tahun kemarin, yang biasanya selalu dipadati wisatawan dari berbagai daerah, namun kali ini terlihat sangat sepi pengunjung. Fitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan. Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh. Anda telah menyimak berita-berita dari Kutaraja Banda Aceh, Lok Semawe, Melabuh, dan Takengon. Saatnya kami ajak Anda menuju Bumi Syekh Abdul Rauf As-Singkili. Pendengar, meski jadwal tercatat berubah, penerbangan Singkil menuju Medan dan sebaliknya masih tetap tersedia di Bandara Syekh Hamzah Fansuri Aceh Singkil. Selengkapnya dilaporkan Salihin Barus. Ya, alhamdulillah untuk tahun ini kita sudah mendapatkan informasi, kontraknya sudah jelas. Nah, kalau kemarin masih simpang siur, hari ini sudah sah. Dan untuk penerbangan tahun ini tetap masih dipegang oleh Susi Air. Meskipun jadwal mengalami perubahan, penerbangan rute Singkil Aceh menuju Medan Sumatera Utara dan sebaliknya melalui pesawat perintis jenis Susi Air di Bandara Syekh Hamzah Fansuri Singkil Utara Aceh Singkil tahun ini masih tersedia. Hal itu dibenarkan oleh Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Singkil Sam'un. Dikatakannya setelah pembuatan kontrak selesai, penerbangan Singkil Medan dan sebaliknya melalui Bandara Syekh Hamzah Fansuri tetap tersedia. Meskipun jadwal penerbangan tersebut mengalami perubahan bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Alhamdulillah untuk tahun ini kita sudah mendapatkan informasi, kontraknya sudah jelas. Nah, kalau kemarin masih simpang siur, hari ini sudah sah. Dan untuk penerbangan tahun ini tetap masih dipegang oleh Susi Air. Jadi insya Allah untuk penerbangan pertama kita di tahun 2026 ini nanti Kamis besok itu sudah mulai. Nah, jamnya berbeda nih, jamnya itu sudah di siang sekitar di jam 12. Jadi mulai dari Medan ke Singkil, Singkil ke Medan. Dan kita masih tahun ini cuma dapat satu rute, yaitu hari Kamis. Nah, mudah-mudahan nanti dengan ada peluang-peluang lain, mudah-mudahan bisa kembali jadi 2 rute penerbangan.
di mana perubahan jadwal penerbangan itu terangsam out dari jadwal tahun sebelumnya, yakni Singkil menuju Medan setiap hari Kamis dan Sabtu pukul 8:20 waktu Indonesia Barat. Akan tetapi untuk tahun ini, penerbangan di lintasan tersebut hanya terdapat penerbangan pada setiap hari Kamis tepat pada pukul 13:50 waktu Indonesia Barat. Sedangkan untuk jadwal penerbangan Medan menuju Singkil tahun ini tersedia setiap hari Kamis pada pukul 12:30 waktu Indonesia Barat, berubah dari tahun sebelumnya, yaitu pada setiap hari Kamis dan Sabtu pukul 7:15 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya ketika disinggung soal tarif atau ongkos penerbangan Medan menuju Singkil dan sebaliknya, Samun juga mengatakan meski tidak signifikan namun tetap mengalami kenaikan. Meliputi untuk tarif baru Medan Singkil tahun ini mencapai sebesar 463.000. Tercatat naik dari tarif sebelumnya hanya sebesar Rp458.000. Kemudian untuk tarif atau ongkos Singkil menuju Medan juga mengalami perubahan dari sebelumnya hanya sebesar Rp346.000 menjadi Rp350.000. Di samping itu, selain penerbangan lintasan Singkil menuju Medan dan sebaliknya, Samun juga mengatakan pemerintah Kabupaten Aceh Singkil melalui Dinas Perhubungan juga tetap komit untuk terus memperjuangkan penerbangan perintis lintasan Singkil menuju Banda Aceh dan sebaliknya. Kalau untuk tarif tidak jauh berbeda ya dengan tahun yang lalu. Kalau untuk tarif Singkilnya itu ke Medan itu 350, kalau untuk Medan Singkil itu 463.000. Jadi tidak jauh berbeda dengan tarif. Dan kalau melihat presentasi di tahun yang lalu, sebenarnya kita sudah berpotensi untuk mengusulkan yang penerbangan komersil, sehingga nanti data-data yang pendukung dari mungkin dari dinas-dinas lain, dari pengunjung-pengunjung yang lain, nanti ini bisa kita usulkan untuk komersil. Demikian Salihin Barus melaporkan. Informasi terakhir dari Aceh Singkil, pendengar, Dinas Perhubungan Kota Sebulu Salam kembali memperingatkan warga agar segera mengosongkan trotoar dan badan jalan dari aktivitas perdagangan ilegal. Informasi selengkapnya dilaporkan Jufrianto. Dinas Perhubungan Kota Sebulu Salam mengeluarkan imbauan tegas terkait maraknya penyalahgunaan fungsi jalan di kawasan pusat kota. Fokus utama penertiban yang menyasar di Jalan Nyak Adem Kamil, terutama di sekitar area Pital Pasar Rakyat, Kecamatan Simpakir yang kini kian semeraut. Pantauan di lapangan menunjukkan aktivitas pedagang kaki lima masih mendominasi badan jalan di trotoar di kawasan tersebut. Kondisi itu memicu penyempitan ruang gerak kendaraan dan pejalan kaki, sehingga seringkali menimbulkan kemacetan panjang terutama pada jam sibuk. Kepala Dinas Perhubungan Sebulu Salam Awaludin menjelaskan bahwa langkah itu diambil demi menjamin keselamatan publik dan kelancaran arus lalu lintas. Aturan itu juga mencakup larangan tegas terhadap segala bentuk aktivitas perdagangan di sepanjang badan jalan. Berjualan di dalam itu ada beberapa los yang kosong itu disediakan, karena dengan alasan mereka ya masalah pembeli malas masuk, makanya mereka jaga di pinggir jalan. Kita untuk menghimbau kepada pedagang yang di pinggir jalan, apalagi yang sudah menduduki bahu jalan, rasa terganggu para pengendara ataupun pengguna jalan, maka kita himbau kepada mereka untuk berpindah tempat di lokasi pasar yang telah disediakan oleh pemerintah, demi untuk menjaga keamanan kita bersama. Saat ini pun kita akan menindaklanjuti lagi surat maklimat untuk kedua kalinya, untuk himbauan berikutnya sebelum kita ambil tindakan. Jadi kita harus persiasif dulu, bulan 12 awal kita buat surat maklumat yang ditandatangani oleh dari pihak pemerintahan, Sekdako, Asisten 1, Asisten 2, Sekda, dan beberapa kepala dinas. Belum ada juga diindahkan, maka ini kan kita surati kembali, sekali, dua kali, tiga kali, mungkin baru kita ambil tindakan. Larangan itu juga berlaku bagi pendirian bangunan liar di atas trotoar, saluran tepi jalan hingga ambang pengaman jalan. Awaludin menekankan bahwa berjualan di bahu jalan memiliki risiko kecelakaan yang sangat tinggi bagi pedagang maupun pengguna jalan lainnya. Selain itu, pemerintah Kota Sebulu Salam juga memberikan peringatan keras bahwa masyarakat yang tetap mengabaikan imbauan tersebut akan menghadapi tindakan tegas. Penertiban tersebut akan merujuk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai dasar penegakan ketertiban umum di wilayah Kota Sebulu Salam. Demikian Juprianto melaporkan. Pendengar, dengan berakhirnya laporan tadi berakhir sudah Lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI sewilayah batas Selasar Korwil 17 Banda Aceh
Atas perhatian Anda kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara. Demikian Lintas 17 sore ini. Produksi Korwil 17 Banda Aceh.